biasa lagi. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, ada yang tahu kita mulai pembelajaran apa hari ini? Yaitu tentang kipas. Nah, jadi anak-anak ibu semua punya kulkas tidak? Punya. Nah, kulkas, ada yang tahu hiasan kulkas? Tahu? Hiasan yang ditempel-tempel itu? Nah, ataupun kulkas waktu ditutup dia melekat kan? Nah, jadi sebelum kita ibu bahas lebih lanjut, jadi ibu memberitahu dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini ada yang tahu apa? Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk mengenal apa itu magnet, membedakan benda apa itu benda magnetis dan benda non magnetis. Yang ketiga, dapat menyebutkan kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita itu adalah hari ini itu. Nah, sebelum masuk pelajaran, ibu mau membagi kelompok terlebih dahulu. Ibu mau ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sudah hafal semua nama kelompoknya kan? Jadi sebelum masuk pembelajaran, simak dulu ke depan tentang materi apa? Mengenal magnet di kehidupan. Jadi tujuan pembelajaran sudah ibu sampaikan kan? Yang pertama, peserta didik mampu mengenal apa itu magnet. Yang kedua, mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non magnetis. Yang ketiga, mampu menyebutkan kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nah ini yang kita bahas tadi. Pernahkah kalian melihat benda menempel di kulkas seperti ini? Misalnya kita lagi jalan-jalan nih keluar kota, atau ke Sabang, atau ke Takengon, kan ada dijual aksesoris. Nah, pasti kita berkeinginan untuk membeli kan, biar ada punya kenang-kenang. Nah, makanya itu hiasan itu bisa ditempel di kulkas, karena dia di belakang hiasan itu mengandung magnet kecil. Jadi makanya dia bisa menempel. Selanjutnya, apa itu magnet? Ada yang tahu apa itu magnet? Apa besar itu magnet? Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya, seperti besi dan baja. Nah, jadi magnet itu adalah benda yang memiliki kemampuan untuk tarik-menarik benda yang ada di sekitarnya, seperti baja dan besi. Selanjutnya, sifat magnet itu kan tadi dapat tarik-menarik, menarik satu sama lain. Nah, jadi magnet mampu menarik benda lainnya dan membuat benda lain tersebut menempel. Namun, tidak semua benda yang dapat bisa ditarik oleh magnet. Kayu bisa ditarik oleh magnet? Benda-benda yang mengandung logam seperti besi dan baja itu bisa ditarik oleh magnet. Magnet jenis
Udah tahu mana medan magnet? Nah, yang di atas, di bawah, di samping kanan, di samping kiri. Selanjutnya, garis gaya magnet. Garis gaya magnet adalah arah medan magnet yang berupa pola garis. Ini disebut pola. Terbentuk di sekitar medan magnet. Arah gaya magnet juga selalu memiliki arah dari kutub utara menuju kutub selatan. Selanjutnya, kutub magnet yang sama. Ibu mau tanya nih, kutub magnet yang sama jika didekatkan akan saling tarik menarik apa tolak menolak? Tolak. Mau kita coba? Ini kutub. Ini. Jika ibu gabung saling menolak apa menarik? Kita coba ya. Nah, dia nggak mau menyatu, dia saling tolak menolak. Nah, coba yang biru ini Bu ganti ya. Dia menyatu apa enggak? Menyatu. Kita coba. Menyatu kan? Nah, jika kutub selatan dan utara disatukan, dia akan saling tarik menarik. Jika utara sama selatan disatukan, tidak dapat tarik menarik, dia saling tolak menolak. Sudah paham? Selanjutnya, kutub magnet berbeda juga akan saling tarik menarik. Jika kalian mendekatkan, kita tekan yang kuat. Nah, ini kan tolak menolak nih. Jika ibu tekan nih, nah dia tetap lengket, tapi harus ditekan sekuat tenaga. Tapi jika ibu tidak menekan lebih kuat, dia berpisah dia. Nah, selanjutnya, macam-macam bentuk magnet. Yang pertama ada magnet U. Contohnya seperti ini kan? Ini magnet apa? Magnet U. Yang kedua, magnet silinder berbentuk tahu. Yang ketiga, magnet jarum. Yang keempat, magnet batang. Contohnya seperti ini. Jadi lihat semua? Nah, yang terakhir, magnet cincin. Biasa magnet cincin ini sering dipasang di belakang hiasan kulkas tadi, karena dia berbentuk magnet di sekitar kita. Apa-apa saja yang dapat ditarik di sekitar kita ini? Kipas. Terus? Mesin cuci. Sama radio. Nah, jadi di kipas itu magnet ada di dinamonya, di kepala ini. Karena ada magnet lah, kipas itu dapat memutar. Selanjutnya, cara membuat magnet. Cara membuat magnet itu kita harus sediakan alat dan bahan dulu. Kalau tidak ada alat dan bahan, bisa kita buat magnet? Bisa. Bisa dilihat kan ini? Pernah lihat kancing? Kayak gini kancing. Ini kancing. Nah, selanjutnya, cara membuat magnet. Lilitkan kawat tembaga ke baut sampai hampir menutup bagian tubuh baut. Ini dia. Dililitkan ini, jadi bautnya itu ketutup sama lilitan kawat tadi. Nah, tempelkan ujung kawat ke kutub positif baterai. Ini positif apa negatif? Negatif. Positif. Kalau ini baru negatif. Nah, tempelkan ujung kawat ke kutub positif baterai. Nih, ditempelkan ke sini kan? Selanjutnya, tempelkan ujung kawat lainnya ke kutub negatif baterai. Ini dia. Negatif. Selanjutnya, sudah selesai. Nah, sudah paham cara membuat tadi magnetnya? Sudah. Tadi kan baterai ada positif dan negatif. Setelah dililitkan, yang ujung kawat tadi di baut yang sudah dililitkan, dilengketkan ke mana? Ke negatif. Yang satu lagi dililitkan ke positif. Sudah paham semua? Sudah paham? Sudah paham apa itu magnet? Apa itu magnet? Sesuatu benda yang berkaitan dengan magnet juga ada dua jenis, ada non magnetis dan magnetis. Coba lihat ke depan semuanya.
magnetis. Nah, dan juga alamnya tipis. Jadi makanya dia bisa berjalan. Coba Ibu ganti. Nah, Ibu ganti. Kira-kira orang ini mau jalan nggak? Kenapa nggak mau jalan? Karena? Nah, kita tes ya. Mau jalan? Dia tidak mau lebih cepat yang ini tadi kan? Yang ini mau juga jalan tapi tidak terlalu cepat. Nah, selanjutnya Ibu mau memperkenalkan ini magnetku, yaitu magnet berbentuk U. Yang ini tadi apa berbentuk apa? Magnet datar. Nah, magnet ini terdapat dua kutub. Ada kutub apa saja? Nah, jika magnet utara dan selatan disatukan mau menempel? Utara sama selatan? Jika utara sama utara ditempel mau menempel? Kelak benar? Jika utara selatan bakal saling tarik menarik. Jika utara bakal sudah paham semua? Nah, tadi kan Ibu sudah membagikan kelompok nih. Udah hafal semua nama kelompoknya kan? Ibu membagikan LKPD. Ada buah semua janji Ibu suruh kemarin? Apa Ibu suruh? Kuning sama lem. Ibu bagi dulu LKPD-nya ya. Duduknya boleh berbuat kelompok. Sebentar Ibu jelaskan cara penggunaan LKPD. Nah, sudah dapat semua? Sudah? Siapa yang belum dapat? Sudah dapat? Nah, dilihat dulu LKPD-nya. Sudah dilihat semua? Coba dibuka halaman kedua. Sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, kita harus membaca dulu tujuan pembelajaran dan petunjuk cara mengerjakan LKPD-nya. Kalau kita nggak baca LKPD, kita paham gimana cara membuatnya? Nggak paham. Makanya di sini ada petunjuk, dibaca terlebih dahulu. Nah, yang pertama, bacalah LKPD ini dengan benar dan cermat. Yang kedua, diskusi jawaban dengan teman sekelompok. Nah, diskusikan bersama-sama, nggak boleh sendiri-sendiri. Ini pekerjaan kelompok, bukan individu. Yang ketiga, isilah jawaban yang sesuai dengan gambar yang ada di kertas. Yang halaman ketiga, sudah dilihat semua? Dan gunting garis yang ditentukan, tempel di kertas yang Ibu bagikan nanti. Ini, coba dibuka halaman yang ketiga. Sudah dibuka. Nah, ini nanti diisi sesuai dengan pengertian yang ada pada gambar magnet di LKPD ini. Paham? Berarti ini potong dan tulisan. Ya, tapi jangan dipotong terlebih dahulu. Diisi dulu jawabannya, baru dipotong biar enak ditempel. Potongnya boleh. Ya, potongnya ini mengikuti ini kan garisnya. Sudah dibaca tadi kan petunjuknya kan? Nah, jadi cara mengisinya yaitu kita harus lihat dulu gambarnya. Setelah kita melihat gambarnya, baru kita dapat isi. Karena di sini adalah kita harus membuat pengertian dari gambar-gambar ini. Nah, gambar-gambar ini. Sudah paham? Nah, coba dibuka halaman yang keempat. Yang ini. Sudah dibuka? Nah, jadi di sini adalah mari amati gambar di bawah ini, tentukan dan kelompokkan benda yang dapat ditarik oleh magnet dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, jadi diisi di sini, yang mana yang dapat ditarik oleh magnet, yang mana yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Paham?
Ada yang tidak paham? Kalau ada yang tidak paham boleh bertanya sama ibu, jangan bertanya sama temannya. Ya? Nah, silakan dikerjakan LKPD-nya dengan teman-teman sekelompok. Jadi nanti bisa dibuka. Loh, buka situ.
Dah. Balik videonya. Hidup Pak. Itu dapat. Sudah siap semua pakai ya. Yang belum
tiga macam. Tuliskan tiga macam bentuk magnet yang sudah kalian pelajari. Sudah? Yang sudah kalian pelajari tanda. Sudah? Ya, tanda tanya. Soal nomor 3. Tuliskan 3 benda yang dapat ditarik oleh magnet. Tuliskan 3 benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang dapat ditarik oleh magnet. Sudah? Soal keempat kan? Soalnya ada 5. Soal keempat. Apa yang terjadi jika dua magnet yang berbeda didekatkan? Apa yang terjadi jika dua magnet yang sama didekatkan? Yang berbeda. Ya. Tanya. Apa? Yang beda. Sudah? Sudah? Soal terakhir. Magnet kan, jangan dulu. Magnet kan memiliki kemampuan dapat tarik-menarik. Nah, apa nama yang di sekitar magnet yang dapat tarik-menarik itu? Kok dijawab ya kan nanti? Soalnya magnet memiliki kemampuan. Tulis terus. Magnet memiliki kemampuan dapat tarik-menarik benda. Sudah? Nah, hal tersebut terjadi karena belum. Sudah. Karena yang di daerahnya ada apa disebut?